Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarzi Riflino dengan NIM 2310862011 dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Angkatan 2023. Jadi dalam video ini saya akan mereview perkuliahan minggu kemarin, lebih tepatnya itu membahas tentang 3 topik, yaitu tentang teori uses and gratification, teori agenda setting, dan teori interaksionalis simbolik. Jadi teori use and gratification, agenda setting, dan interaksional simbolik itu termasuk pada kajian pada mata kuliah teori komunikasi. Nah, di dalam mata kuliah teori komunikasi itu memberikan banyak pandangan gitu mengenai teori-teori tersebut. Langsung saja kita masuk ke teori pertama, yaitu teori uses and gratification. Nah, singkatnya teori ini merupakan bahwa pengguna aktif atau pengguna yang menggunakan media tersebut itu memiliki peran dalam melakukan komunikasi massa atau dalam proses penyampaian informasi, di mana pengguna aktif ini berusaha mencari informasi di media secara aktif untuk memenuhi kebutuhan atau menciptakan kepuasan dalam kebutuhan mereka pada penggunaan media. Teori ini juga melihat pengguna aktif tersebut itu mampu memahami dan mengendalikan informasi-informasi yang tersebar di media. Jadi kesimpulannya itu teori uses and gratification melihat bahwa pengguna media massa itu condong memandang gitu atau lebih teliti dalam memakai media agar tidak terjadinya miskomunikasi ataupun tidak terjadinya info-info yang palsu gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini melihat bagaimana media itu memiliki peran yang besar dalam menentukan apa saja informasi yang dianggap penting oleh masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa media ini memiliki power yang besar gitu dalam membentuk opini publik, khususnya dalam ranah politik, ekonomi, sosial, ataupun lainnya. Nah, manfaat dari teori agenda setting ini yaitu dapat memahami pengaruh media dalam menentukan isu penting oleh masyarakat. Nah, jika di dalam ranah pemerintahan, media tersebut dapat mempengaruhi agenda kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah yang dapat menjadi fokus perhatian bagi audiens. Untuk contoh dari teori agenda setting itu sendiri itu terlihat pada kasus putusan Mahkamah Konstitusi pada usia calon presiden, yaitu yang semula itu dari 40 tahun menjadi 30 tahun. Hal tersebut ya, media memiliki peran kuat dalam menyebarkan informasi tersebut dan mengundang banyak persepsi orang, banyak pro dan kontra yang terjadi pada saat itu. Tetapi dengan adanya teori agenda setting, media massa tersebut dapat mengalihkan isu tersebut secara tiba-tiba. Contohnya pada kejadian yang putusan MK itu tiba-tiba ada kejadian kasus selingkuh gitu pada anak dari salah satu seorang pejabat pemerintah, yaitu Andre Rosiade, yaitu Azizah atau Zize, yang diduga selingkuh gitu. Nah, saat itu bisa dilihat bahwa itu adanya pergeseran informasi atau pergeseran isu-isu di media massa yang terjadi secara cepat, sehingga orang lebih tertuju terhadap kasus yang rasanya itu tidak penting tapi memiliki agenda yang dominan. Nah, untuk teori agenda setting ini sampai saat ini masih relevan karena memiliki peran yang cukup besar di media massa dan ada keterkaitannya dengan algoritma. Nah, teori ini menjelaskan mengenai berita-berita yang palsu, berita hoax ya, seperti informasi yang hoax tetapi informasi itu viral, itu bisa ditanggap oleh netizen dan dapat dipercaya karena pada teori ini yang disorot itu berdasarkan agenda-agenda yang telah mendominasi dari media tersebut gitu. Lalu selanjutnya yaitu teori interaksionalisme simbolik. Nah, teori ini merupakan sebuah bentuk manusia berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya itu yang dapat menciptakan makna melalui simbol-simbol. Nah, hubungan tersebut terjadi secara alami dari manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Simbol ini mempengaruhi persepsi individu dan interaksi sosial masyarakat terhadap lingkungan pekerjaan dan lingkungan tempat mereka tinggal.
Untuk contoh dari interaksionalisme simbolik sendiri itu bisa dilihat itu dosen dan mahasiswa. Nah, dosen dan mahasiswa ini kan berperan dalam membentuk identitas gitu sebagai pelajar yang berada di dalam kampus. Dan contoh lainnya yaitu ketika kita berbelanja suatu hal atau melakukan pembelanjaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, itu kita menempatkan simbol sebagai kita tuh sebagai konsumen gitu. Kurang lebih begitulah mengenai teori interaksionalisme simbolik. Jadi sekian review saya mengenai 3 teori yang berkaitan dengan mata kuliah teori komunikasi, yaitu tadi ada teori uses and gratification, teori agenda setting, dan teori interaksionalisme simbolik. Nah, ketiga teori ini masih relevan dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, karena ketiga teori ini akan memberikan pengaruh kepada kita, kepada masyarakat dalam menentukan dan memahami bagaimana informasi tersebut tersebar dan informasi itu diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata ataupun penjelasan saya yang kurang memahami. Ya, saya harap ada feedbacknya nanti atau ada kritikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.